nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak bangun tidur kita sudah diajarkan untuk mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Burung ngerti apa-apa lagi tangi turu jenggerat. Ini pertama yang diucapkan kalimat Alhamdulillah. Alasannya apa? Yang jelas nikmat Allah itu sangat banyak. Coba Bapak Ibu tarik nafas. Lega rasanya, ya lebih nikmat. Hari ini ada orang yang masuk rumah sakit gara-gara saturasinya itu di bawah 80. Di bawah 90 itu sudah dicurigai. Kalau pada tahun 2019 sampai 2022 harus diswab. Tidak bisa ambekan mengkis-mengkis. Itu harus dibawa ke rumah sakit. Yang paling sederhana, tidak bisa buang angin, orang songen, tidak bisa mengentut, itu juga dibawa ke rumah sakit. Karena kalau orang tidak bisa buang angin itu perutnya jadi berdadak. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Perutnya jadi berdadak. Karena perutnya berdadak, kemudian muncul rasa tidak nyaman. Maka ketika kita buang angin itu kelihatannya biasa-biasa saja. Tetapi begitu kita tidak bisa buang angin selama 2 hari, 3 hari, baru merasa bahwa buang angin itu sesuatu yang luar biasa. Iso noleh nyiwo, iso noleh nengen, niku ketoke biasa. Ning ngono wong niku nek mlampah ape mego niku leren ngene. Nah, kita menganggap bahwa menoleh ke kiri, menoleh ke kanan itu hal yang biasa karena tidak sedang terjadi masalah di leher kita. Kalau kita sudah terjadi masalah, oh jebule noleh nyiwo, noleh nengen, itu sebuah nikmat. Wis iso ngitung siji tambah siji sama dengan loro. Iku ora bakal dihapusi wong. 50.000 dikurangi 20.000, gajine 20.000 niku nikmat. Ya, karena tidak melihat uang warna biru 50.000, apalagi warna merah. Itu tidak setiap orang diberikan nikmat itu, meskipun hanya melihat ya tanggaku duitnya abang. Kita nolongso karena tanggaku duit abang, aku nggak duit abang. Tapi iso delok duit abang itu sebuah nikmat, karena hari ini juga ada orang yang tidak pernah tahu rupane apa biru kepiye, rupane biru iku apa, hijau iku apa, kuning iku apa. Tetapi kita yang terbiasa melihat warna itu, kita menganggap biasa, abang, biru, hijau biasa. Karena itu syukur itu ala kulli hal, atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil qauli alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kaping kalihipun sholawat ma'asalam, mugi-mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita, Nabi kita, akramun nas wa afdhalul khaliqin, orang yang paling mulia, orang yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul akhir zaman. Kita mengharapkan menjadi orang yang pantas mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat, karena amalan-amalan kita tidak cukup untuk menutupi dosa-dosa kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan Pak Edi tadi sebenarnya sudah cukup, ditambah dengan yang disampaikan oleh Pak Harmanto. Saya sudah kehilangan materi karena semua sudah diambil sama Pak Edi sama Pak Harmanto. Neng yang mau semanten kalau sampun kadung diundang itu artinya amanah, maka saya harus menyampaikan materi.
Bapak Ibu yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan, kita ini orang yang sangat bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Jadi Ustadz niku nek ligenge nek kaya aku eling Anwar Zahid. Aku lho niki biasanya levelnya kultum ten musala niki dengan pengajian ana background ana musike terus dihadiri oleh pejabat dari daerah. Tapi sebelum itu semua saya ingin menyampaikan bahwa saya terkesan dengan rintisan karir Pak Edi Utoyo. Pak Edi Utoyo itu merintis karirnya dari bawah, dari guru biasa. Waktu itu beliau guru biasa, kemudian jadi guru teladan tingkat kecamatan. Setelah tingkat kecamatan itu naik lagi menjadi guru teladan tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Akhirnya menjadi guru teladan tingkat nasional. Adapun beliau saat ini menjadi sekretaris dinas niku boten diperoleh dari instan, tapi dari usaha beliau untuk memantaskan diri menjadi orang yang pantas menempati jabatan itu. Adapun kenapa beliau tidak bisa menjadi kepala dinas, ya karena beliau tidak dekat dengan siapa. Syaratnya dari kepala dinas itu Anda berada di lingkarannya siapa, circle-nya siapa, baru setelah itu Anda pantas untuk bercita-cita menjadi kepala dinas. Ini pun kepala dinas itu ngoten. Jadi harus berada di rank 1. Lah Pak Edi itu mboten gak ada rank 1 di sapa. Rank 1 niku namung dekengan pusat saking Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin di sisa umur beliau bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi dunia pendidikan dan bagi dunia pendidikan Muhammadiyah pada khususnya, dan mudah-mudahan dengan qudratullah kersanipun Allah Subhanahu wa taala beliau pensiun tahun 2027 ya, masih ada tahun 2020. Nah, mudah-mudahan 2025 ini 2026 beliau mendapat kesempatan yang lebih baik untuk mewakafkan dirinya menjadi orang yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Amin Allahumma. Iki nang 100 banget. Nek nang 100 insyaallah mandi. Nek ora 100 paling ora 33. Lebih ya. Mudah-mudahan mandi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan ampunan pada bulan Ramadan melalui banyak jalan. Banyak jalan ampunan di bulan Ramadan. Pertama, as-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna. Sholat 5 waktu, sholat duhur ketemu sholat asar ketemu sholat maghrib ketemu sholat isya. Kagune wong lanang Jumat ila Jumat, sholat Jumat, sholat Jumat neh. Ramadan ila Ramadan dilaksanakan dengan baik, dengan sepenuh hati sesuai dengan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukaffiratun ma bainahunna, itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya, Ramadan ke Ramadan, Jumat ila Jumat, sholat 5 waktu. Makanya Rasulullah pernah menyatakan, bagaimana jika misalnya di depan rumahmu itu ada sebuah sungai, dan setiap kali kamu kotor, kamu membasuh badanmu di situ, apakah masih tersisa kotoran di dalam tubuhmu? Maka para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Demikian halnya kamu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu mukaffiratun ma bainahunna, termasuk puasa Ramadan. Syaratnya idats tanabal kabair, selama kamu meninggalkan dosa besar. Dados Ramadan itu bisa menjadi kafarat, bisa menjadi penghapus dosa kalau kita meninggalkan dosa besar. Nah, kita tidak tahu
Apakah kita ini melaksanakan dosa besar atau tidak? Karena dosa besar itu ada yang nampak, ada yang tidak. Seperti putus asa dari rahmat Allah, ini dosa besar. Kita itu nggak percaya seolah-olah bahwa Allah memiliki rahmat yang begitu besar. Tapi itu tidak terlihat. Kalau orang mencuri, itu jelas. Mencuri ada yang dicuri. Kalau orang membunuh, jelas ada yang dibunuh, itu dosa besar. Kalau orang minum khamr, itu jelas ada yang diminum khamr. Kalau orang berzina, jelas orang itu melakukan perbuatan tidak senonoh. Tetapi ada dosa-dosa besar yang tidak terlihat, yang mungkin itu kita lakukan sehingga itu mengganggu pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan pada bulan Ramadan. Padahal ten Ramadan itu pintu ampunan itu kadang. Yang pertama puasa sendiri itu pintu ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Poso niate karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Selain puasa ada lagi sholat tarweh. Ya kita udra niku mangkat raweh niku nggih. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ada dalilnya lagi. Wis poso awan monto, malamnya ada lagi. Allah buka basar diskon besar-besaran sing sapa ing ngadeg ing malam Ramadan dalam rangka mendirikan qiyamul lail, dalam rangka mendirikan sholat tarweh, ghufira lahu mata qadama min dhanbi, diampuni segala dosanya. Kok delala salate ije kecer, ije ana meneh man qoma Lailatul Qadri, pas malam Lailatul Qadar madhep mantep salat bengi pas nempo malam Lailatul Qadar. Imanan waktu saban, syaratnya imanan waktu saban, iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya. Nah, puasa itu kata Rasulullah SAW, laisa siyamu minal akli wasyarab. Sing diarani poso iku ora krana kowe ninggalo mangan lan ngombe. Maksudnya inti dari puasa itu ora ninggalo mangan, ora ninggalo ngombe. Tapi inna masyamu minal lagwi warrafat. Sesungguhnya puasa yang sesungguhnya itu kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan meninggalkan perkataan kotor. Itu yang dimaksud dengan puasa. Lo ewo semono, ini saking besarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek kowe je ora iso ninggalno lagwun warrafa, ora iso ninggalno perbuatan sia-sia, ning kowe wis ngeleh, wis ninggalno ngombe, ninggalno perbuatan syahwat, niku Allah memberikan jalan lagi, yaitu apa? Zakat fitri. Zakat al-fitri tuhrotan lisoimi. Zakat fitri itu membersihkan orang yang berpuasa ning sarate umure kudu tekan Sawal. Mulane aja ngene. Iki aku engko kan tekan Sawal ije, ya Sawal. Engko nek wis Sawal, iku ije ono pembersih dari perkataan sia-sia. Masalahe umure tekan Sawal apa ora. Makanya setiap yang disebut profesional, jadi ini di sini ada profesionalisme. Profesionalisme itu melakukan sesuatu sesuai standarnya yang berlaku pada saat itu dan pada tempat di mana Anda melakukan sesuatu. Hari ini saya berpuasa. Puasa yang profesional adalah puasa yang saya kerjakan pada hari ini dengan segala ketentuannya. Hari ini saya mengajar yang profesional adalah saya memenuhi standar profesionalisme sesuai dengan waktu, tempat, dan standar yang diperlukan. Itu profesional. Nah, puasa yang profesional juga begitu. Ya, tidak menunggu nanti Sawal mendapat pembersihan dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor. Lho ewo semono nek pun dugi
Idul Fitri kok ijeh punya peninggalan-peninggalan perkataan sia-sia dan perkataan rofa, perkataan kotor yang tidak bisa ditinggalkan karena saking biasanya. Ya, wong lanang iki wong lanang niku nek awor mesti sing diomongno omongan saru. Ngomong saru iku ketoke bumbune wong lanang do guyon. Terus nek wong wedok boten ngomong saru ning gremengi wong niki masuk logo perkataan sia. Wong wedok niku nek ngomong awor niku ngrasani wong. Nek wong lanang niku pertama sing diomongno pekerjaan. Ya nek sing seneng motor, niku sing diceritakno motor. Nek sing seneng burung niku burung berkicau, sing diceritakno burung berkicau. Nek sing seneng modifikasi, yang diceritakan modifikasi. Sing seneng YouTubean kaya Pak Mur sing diceritakno piye carane supaya iso monetisasi. Yang diceritakan itu. Engko suwe-suwe gojol-gojolokan ketemune omongan kantor. Yang disebut rofat itu adalah semua perkataan yang berhubungan antara hal-hal yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan yang mengarah kepada perbuatan kotor. Itu disebut rofat. Baik itu hanya perkataan saja maupun perbuatan. Itu di zakat fitri tuhrutan lisoimi minal lagwi warrofat, tapi perkataan bukan perbuatan. Kalau perbuatan itu jadinya dosa besar. Dari perkataan sia-sia dan dari perkataan kotor, tuhrutan lisoimi minal lagwi warrofat. Niku saking sifat Rahman lan Rahimin pun Allah Subhanahu wa taala. Lha ngoten niku kadang-kadang kita masih putus asa, aku iki wis salat rino wengi, wis njaluk ngapura, ijeh di ngapura apa ora, terus putus asa, yo nek di ngapurane ora, terus akhirnya malah melakukan perbuatan maksiat. Niku ampun. Jadi Allah selalu memberikan harapan agar kita mendapatkan ampunan. Syaratnya pengampunan tadi itu idzastanabal kabair, selama tidak melakukan dosa besar. Jadi dosa-dosa besar belum bisa dihapus dengan yang tadi. Maka kalau kita merasa melakukan dosa besar, baik yang kita sadari atau tidak, jalur berikutnya adalah taubat. Yene iso niku supaya sempurna puasanya pada bulan Ramadan atau bulan Syawal ini. Kalau bulan Ramadan kemarin kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berdiri, kemudian dia mengambil wudhu, kemudian berdiri melakukan sholat 2 rakaat dengan niat sholat taubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka dosa besar itu dihapus dengan taubat. Taubat itu harus dilakukan sesering-seringnya. Karena kita juga melakukan perbuatan salah itu sesering-seringnya. Karena kita tidak tahu, jangan sampai kita ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi seumur hidup tidak pernah bertaubat. Tobat niku napa? Tobat niku sing sepisan an-nadamu. An-nadamu niku artinya menyesal. Kita melakukan perbuatan dosa besar, itu kemudian muncul rasa menyesal. Kalau sampai rasa menyesal itu tidak ada di dalam diri kita, maka kita harus waspada. Jangan-jangan ini Allah sedang menghukum saya sampai rasa menyesal itu hilang. Yang niku ngeten. Pertama ngelakoni dosa, nek ora tahu ngelakoni dosa, niku menyesal. Engko kedua, menyesalnya berkurang. Ketiga, semakin menikmati. Yang keempat, akhirnya menganggap biasa perbuatan dosa itu sehingga hilang rasa menyesalnya. Karena itu kalau kita kehilangan rasa menyesal, maka cara terbaiknya adalah menyesali bahwa kita itu tidak bisa menyesal. Sampai orang iso menyesal niku menyesal. Menyesali apa? Menyesali karena tidak bisa menyesal. An-nadamu.
Kemudian yang kedua al-iqla, niku meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, kita bertobat atas perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar yang kita lakukan, maka syaratnya adalah meninggalkan perbuatan itu. Kemudian yang ketiga wal azamu, bertekad tidak akan melakukannya lagi. Ya, tugas manusia itu bertekad. Aku wis bertekad kapok neng kapok ya ampun kados kapok lombo sambel niku pedes sing level 20. Ana sing seneng sambel level 20. Ning mesti nek mangan wis sepiring ora bakal kuat nerusno. Tidak akan mampu dia meneruskan lagi. Koyo-koyo kapok bariku ora mangan sambel meneneng kok akhirnya set pedese wis ilang. Iya mangan sambel meneh iku sing diarani kapok lombo. Jangan kapok lombo. Maka harus ada tekad untuk tidak melakukan lagi. Tapi manusia al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kadang-kadang wis bertekad kepengin menghindari delalai sing terjerumus. Niku karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Itu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah senantiasa membuka ampunan selama kita yakin bahwa Allah itu mengampuni. Ojo sampai kita berbuat dosa dan gara-gara kita berbuat dosa kita menganggap rahmat Allah sudah habis untuk saya, karena itu adalah sebuah kecelakaan besar. Jadi kalau sudah bertobat itu perbuatan dosa yang tidak disengaja, semora diarep-arep, orang tidak dicita-citakan. Kalau dicita-citakan itu namanya tidak punya azam, tidak punya tekad kuat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku al-azam. Nah, kemudian yang keempat, kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, maka harus meminta halalnya. Maka ini yang dimaksud dengan acara halal bil halal, meminta halal atas perbuatan salah yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Ojo milih-milih besti parani dhisik, konco kental parani dhisik, tonggo-tonggo sing diiki dengan hadiah diparani dhisik. Tapi sing musuhan tahun-tahunan ora diparani, karena yang dimaksud dengan menyambung silaturahmi itu adalah menyambung tali yang terputus. Nek sing wis kadung gandeng iku ya tinggal menguatkan. Kita datang silaturahmi untuk menguatkan, tetapi menyambung itu adalah kepada sesuatu yang terputus. Maka jangan sampai kita itu memilih-milih justru malah kepada orang yang kita sukai. Aku rasa-rasa morore mumahe wong cangkem. Nek ngomong jeru sakitnya itu loh di sini. Ya justru orang-orang yang seperti itu yang perlu kita datangi. Ya kadang-kadang orang-orang itu ngomong jeru, ngomong menyakitkan kepada kita itu harus introspeksi. Jangan-jangan kita itu banyak salahnya tapi tidak kita sadari. Menungso niku kata dalam sebuah pepatah Arab itu jawalatul hammam. Menungso itu toilet yang berjalan. Secara fisik manusia itu kan memang toilet ya. Ya kalau saya ini anggaplah bukan toilet, magic jar yang berjalan. Tapi magic jar yang baru datang itu magic jar. Tapi yang kalau sudah 2 hari di dalam perut itu namanya toilet. Al-insanu jawwalatul hammam, manusia itu toilet yang berjalan. Ya secara fisik manusia itu toilet berjalan. Maka jangan merasa menjadi orang yang bersih. Fala tuzakku anfusakum, kamu jangan merasa bersih. Soalnya saat resik-resik kuku itu toilet mati. Secara batinnya al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tukang melakukan perbuatan salah dan tukang lupa. Jadi apapun yang kita lakukan seapi-api, sebaik-baik kamu, sesempurna-sempurnanya kamu, pasti masih punya kesalahan.
Sebaik-baik kamu pasti punya, tetapi sesalah-salah kamu pasti masih punya kebaikan. Karena itu saelek-elek wong liya itu kita harus bisa melihat sisi baiknya. Terus sebaik-baiknya diri kita, kita jangan merasa sempurna dan tidak punya kesalahan, sehingga kita tidak mau meminta maaf kepada orang lain. Itu kenapa kita harus halal bihalal. Karena itu yang akan menjadi penghapus dosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum." Ini untuk menuju ampunan. Segera menuju ampunan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Yang dijanjikan Allah itu surga yang luasnya selangit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu produk puasa. Ciri-cirinya yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapar. Nanti boten panjenengan iku ditarik urunan. Nanti pas ora duwe-duwe. Utawa duit karek 50.000 ditarik urunan. Padahal urunane 30.000. Nek panjenengan niku kepengin masuk golongan yang bertakwa dan ingin mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang diucapkan adalah alhamdulillah iki ana dalan takwa. Duwe karek 50.000 ana urunan 30.000. Nek duwe karek 50.000 ana urunan 60.000 ge dicicil iki aku nyicil sih ya. Itu artinya kita berinfak ketika dalam keadaan sempit. Pas ora duwe duitnya mek 500-an, duitnya ewon. Itu ada kenceleng di rumah. Itu sarana untuk menjadikan kita tetap berinfak meskipun dalam keadaan sempit. Orang tahu duit duitnya yang 500.000 sedino, kadang-kadang sisihkan 500 rupiah. Kita menginfakkan harta kita dalam keadaan sempit. Syukur pas duit agak itu infake agak. Nek duit pas kepepet itu tadi. Jadi apa yang kita miliki pada waktu kita memiliki harta yang sedikit. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang senantiasa menahan marah. Nek wong niku lagi pada puncaknya, niku nek sebagian orang, aku nek kudu nesu, nek ora tak ucapno, iku ketoke ora marem. Lah engko nek bar tak ucapno, iku langsung plong, kepenak. Masalah selesai. Iya begitu. Nek disampaikan iku plong, tapi sing nampa iku pleng. Jadi sing nyampeno plong, sing nampa pleng, dieling-eling terus plong-pleng. Itu menahan marah. Kalau ingin masuk kategori yang kadhiminal ghaidha idzalil muttaqin, wajan nanti arduha samawati wal ard, sing swarga niku ambane seluas langit dan bumi. Ya masalah ke dalam golongan yang bisa menahan marah. Ojo angger kudu nesu, kudu ngamuk, bar guyon meneh. Ya, waktu marah kita tidak apa-apa, tetapi pada kesempatan yang lain ketika kita itu marah, maka orang lain akan menerima efeknya. Waktu jam berapa ini? Wal kadhiminal ghaidha. Jadi menahan marah. Syaratnya untuk menjadi orang yang bertakwa adalah menahan marah. Jadi marah itu seperti orang menancapkan paku di dalam sebuah kayu. Paku ditancapkan. Ketika marah, paku ditancapkan. Ketika marah, paku ditancapkan. Tetapi begitu selesai marah, dia bisa belajar menahan marah. Setiap kali dia menahan marah, paku diambil. Setiap bisa menahan marah, paku diambil.
Setiap bisa menahan marah